Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan mengomentari satu pernyataan dari Ustadz Mukibin. Kayaknya ini dari Pekalongan. Dan juga satu kesaksian dari salah satu kiai yang bernama Kiai Haji Ahmad Wahab Jazuli. Yang mana katanya Kiai Haji Ahmad Wahab Jazuli ini mendapat dawuh atau mendengarkan dawuh langsung dari Sayyid Al-Maliki, Sayyid Alwiya Al-Maliki, bahwa Habib Lutfi ini adalah termasuk wali besar yang ada di tanah Jawa, khususnya yang berada di Pekalongan. Sekaligus saya juga akan menanggapi terkait bantahan dari Ustadz Mukibin yang mengatakan bahwa katanya Habib Lutfi dituduh telah memalsukan 300 makam. Namun setelah Mukibin ini mengecek, katanya tidak ada satupun yang terbukti bahwa Habib Lutfi itu memalsukan makam-makam seperti yang dituduhkan yang viral di sosmed. Dan dari dua pernyataan, baik dari Ustadz Mukibin dan juga Kiai Haji Ahmad Wahab Jazuli, saya akan mengkritisi satu persatu. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, sebagai bahan materi pembahasan, saya tampilkan satu cuplikan pernyataan dari Ustadz Mukibin dan kemudian disambung satu kesaksian dari Kiai Haji Ahmad Wahab Jazuli terkait dawuh Sayyid Alwi Al-Maliki. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Ada yang katanya yang memalsukan makam sampai 300. Sampai sekarang saya ingin tahu makamnya mana saja. Karena dari sekian makam yang katanya dipalsukan oleh Maulana Habib Lutfi, saya cek, saya tabayun, saya ziaroi ke sana, saya tanya-tanya sumber-sumber, ternyata salah semua. Nah ini loh. Saya masih janggal, ada yang mengatakan 300 makam yang sudah dipalsukan oleh Maulana Habib Lutfi. Datanya tidak ada. Jadi itu, makanya hati-hati dalam bermedsos. Mudah-mudahan ini mencerahkan. Ini saya dipegang oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Apa ini? Daku saya ini dipegang. Kamu bahasa Arabnya inta ta'arif safinatan Nuh, artinya kamu tahu perahu Nabi Nuh? Enggak tahu. Kaif ma ta'arif safinatan Nuh di Pekalongan? Kenapa engkau tidak tahu bahwa perahu Nabi Nuh ada di Pekalongan? Terus saya itu membayang ke laut di Pekalongan. Seperti apa kabarnya Nabi Nuh di Pekalongan? Tidak membayangkan siapa-siapa, apalagi membayangkan Habib Lutfi, tidak. Setelah itu kita kembali ke hotel. Setelah maghrib oleh beliau dipanggil datang kembali ke sana. Setelah nyampe ke sana, duduk Habib Lutfi dengan Syekh Muhammad Al-Maliki dan di depan para santri-santri yang mengaji. Terus beliau Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ada Habib Lutfi, ini Habib Lutfi, beliau ada di sampingnya. Ada Habib Lutfi min kibari awliyaillah di Indonesia awal di Jawa. Ini Habib Lutfi paling besarnya walinya Allah di Indonesia, atau bila mengatakan di Jawa.
dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Ustadz Mukibin membantah atas tuduhan bahwa Habib Lutfi bin Yahya ini dituduh sebagai seseorang yang telah memalsukan banyak makam, sekitar ada 300 makam. Namun si Ustadz Mukibin katanya sudah mengecek satu persatu atas tuduhan itu, tetapi tidak ada satupun yang terbukti. Apakah Mukibin ini sudah mengecek langsung atau ngecek sambil tidur? Kalau ngecek sambil tidur ya tidak menemukan bukti. Tapi kalau mau mengecek secara langsung, datang ke Semarang, kemudian datang ke Bantul, di mana ada dua makam yang namanya sama. Yang di Bantul namanya KRT Sumodiningrat, kemudian yang di Semarang juga namanya KRT Sumodiningrat. Nah, antara yang di Bantul dan antara yang di Semarang, ini yang asli yang ada di Bantul. Bahkan ini sudah pernah dibahas dan sudah dibahas oleh pakar-pakar sejarah. Ahli sejarah, ini sudah diputuskan bahwa yang asli yang berada di Bantul. Dan yang di Semarang itu yang bikin Pak Lutfi bin Yahya. Di situ diklaim bahwa KRT Sumodiningrat itu sebagai moyang dari Habib Lutfi bin Yahya. Padahal tidak ada hubungannya antara KRT Sumodiningrat dengan Pak Lutfi bin Yahya. Nah, ketika Mukibin tadi mengatakan sudah mengecek klaim tuduhan bahwa Habib Lutfi sudah banyak memalsukan makam, dan si Ustadz Mukibin setelah meneliti tidak menemukan satu bukti pun yang membuktikan bahwa Habib Lutfi benar-benar memalsukan makam. Itu saya kasih contoh satu saja. Jadi makam KRT Sumodiningrat yang di Semarang itu adalah yang dibikin oleh Pak Lutfi bin Yahya. Itu adalah makam palsu yang diklaim bahwa KRT Sumodiningrat itu sebagai moyang dari Habib Lutfi. Jadi kalau sekali lagi, kalau menelitinya sambil tidur ya tidak dapat menemukan buktinya. Nah, tapi kalau meneliti, tanya kepada sumber-sumber, tanya kepada ahli, ya akan menemukan bukti bahwa memang Pak Lutfi bin Yahya itu memalsukan makam, dan salah satunya ya makam KRT Sumodiningrat. Itu satu. Kemudian yang kedua bahwa kesaksian Kiai Haji Ahmad Wahab Jazuli dengan mendengarkan dawuh langsung dari Sayyid Alwi Al-Maliki, katanya bahwa Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan bahwa di kota Pekalongan, di kota Pekalongan ini ada Safinatun Nuh. Apakah kamu sudah tahu? Ini katanya. Dan kemudian ditunjukkan bahwa maksud dari Safinatun Nuh itu adalah Habib Lutfi bin Yahya yang merupakan bagian dari wali besar yang ada di tanah Jawa. Saya curiga dengan cerita ini. Kenapa saya curiga? Karena memakai istilah Safinatun Nuh. Istilah Safinatun Nuh ini begitu populer di kalangan Ba'alawi. Jadi seringkali Ba'alawi dalam kitab-kitab mereka itu mengatakan bahwa moyang-moyang mereka yang diklaim sebagai walinya Allah itu diibaratkan sebagai Safinatun Nuh. Sehingga saya curiga cerita ini ya cerita dari Ba'alawi sendiri. Cerita yang dikarang-karang dengan mengatasnamakan Sayyid Alwi Al-Maliki. Atau memang Sayyid Alwi Al-Maliki benar-benar mengatakan, tetapi tidak berdasarkan sebuah penelitian yang mendalam. Ya namanya manusia kan bisa salah. Husnudon terhadap kewalian seseorang memang tidak salah, karena kita husnudon soal kebaikan. Tapi ketika kemudian husnudon kita berbuah meleset dari fakta dan kenyataan, ya harus diralat jika yang bersaksi ini masih hidup. Karena apa? Karena istilah Safinatun Nuh ini populer di kalangan Ba'alawi dengan merujuk satu hadis, masalu ahli baiti fikum masalu Safinatin Nuh.
Man roqibaha naja wa man takhallafa anha khoriqo, yang artinya perumpamaan ahlu baitku di antara kalian adalah seperti kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka ia selamat, dan barang siapa yang tertinggal maka ia tenggelam. Jadi istilah Safinatun Nuh ini lebih tepatnya untuk ahlu bait Rasulullah, untuk orang-orang yang hidup serumah bersama Rasulullah. Itu istilah Safinatun Nuh. Nah, walaupun status hadis ini memang dhaif, tetapi ada yang menganggap bahwa hadis ini boleh dipakai karena ada hadis sahih yang artinya menguatkan terkait hadis Safinatun Nuh ini, yaitu hadis Sakolain. Terlepas dari status hadis ini apakah sahih atau dhaif, ini tidak menjadi pembahasan saya. Tetapi yang menjadi pembahasan saya, terkadang kita ini dengan mudah mendengar pernyataan ulama itu diibaratkan Safinatun Nuh, wali itu diibaratkan sebagai Safinatun Nuh. Padahal istilah Safinatun Nuh itu lebih cocoknya untuk ahlu bait Rasulullah. Barang siapa yang menaiki kapal tersebut maka ia selamat, dan barang siapa yang tertinggal maka ia tenggelam. Artinya tidak mengikuti ajaran-ajaran ahlu bait Rasulullah, ya tersesat. Istilahnya kan begitu. Kenapa ahlu bait? Ya karena ahlu bait adalah orang yang hidup langsung bersama Rasulullah. Paling tidak akhlak dan kelakuannya juga langsung diajari oleh Rasulullah, sehingga tidak melenceng dari ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Al-Quran dan dilarang oleh Al-Quran. Maka sangat wajar ketika ahlu bait itu diibaratkan sebagai Safinatun Nuh. Nah, ketika Safinatun Nuh ini dipakai untuk sekelas ulama atau wali yang kewaliannya belum jelas apakah wali beneran atau tidak, ya ini saya rasa berlebihan. Kemudian, apakah Pak Lutfi bin Yahya ini benar-benar wali seperti kesaksian dari Kiai Haji Ahmad Wahab Jazuli dengan mendengar dawuh dari Sayyid Alwi Al-Maliki? Saya tidak tahu apakah wali beneran atau bukan. Cuma untuk meneliti seseorang itu wali atau tidak, kita perlu mengkaji terkait apa itu wali dan siapakah yang layak disebut wali. Jadi terdapat beberapa catatan dari kitab-kitab tasawuf dan akidah yang menjelaskan status kewalian terkait dengan maksiat. Berikut adalah beberapa redaksi dan sumbernya. Jadi ada kitab yang menjelaskan terkait kewalian seseorang. Apakah wali itu bisa maksiat? Apakah wali itu bisa berdosa? Atau gimana? Nah, ini saya ambilkan beberapa kitab yang bersumber dari kitab-kitab tasawuf. Jadi dalam kitab Arisalah Al-Qusairiyah, ini kitab Imam Al-Qusairi. Jadi dalam kitab Induk Tasawuf ini Imam Al-Qusairi menjelaskan perbedaan antara sifat maksum yang dimiliki oleh Nabi dan juga sifat mahfud yang dimiliki oleh wali. Jadi jika Nabi itu adalah maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang berseberangan dengan syariat, maka wali ini memiliki sifat mahfud, yaitu terjaga. Nah, perbedaan antara maksum dan mahfud itu jelas. Kalau maksum ini tidak bakal melenceng dari ajaran-ajaran syariat. Tetapi kalau mahfud ini bisa saja berdosa. Cuma orang yang disebut wali dan memiliki sifat mahfud ini begitu melakukan perbuatan maksiat, maka sesegera mungkin ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wali adalah orang yang dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang lebih. Sehingga ketika wali itu kemudian melakukan maksiat, maka sesegera mungkin wali itu bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, bagaimana ketika ada orang yang kemudian dianggap sebagai wali dan cenderung sudah diakui sebagai wali, bahkan disebut sebagai wali besar, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Wahab Jazuli tadi, kemudian memalsukan makam dan tidak klarifikasi atas klaim terkait makam KRT Sumodiningrat di Semarang yang kemudian itu adalah makam palsu.
tetapi sampai saat ini diam, tidak pernah klarifikasi. Ya, untuk mengakui bahwa orang itu wali, ya saya mikir-mikir. Kenapa saya mikir-mikir? Ya karena wali dalam kitab-kitab tasawuf itu memiliki sifat mahfud, sifat yang terjaga. Bisa saja tergelincir melakukan maksiat, tetapi sesegera mungkin wali itu kemudian tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada orang yang katanya wali kemudian melakukan maksiat, kemudian tidak pernah mengakui atas kesalahannya, ya itu bukan wali. Ini kalau kita merujuk pada kitab-kitab tasawuf. Bahkan Imam Al-Qusairi ini mengatakan dalam teks yang berbahasa Arab, wa min syartil wali ayakuna mahfudon kama anna min syartin nabi ayakuna maksuman. Jadi salah satu syarat wali adalah harus memiliki sifat mahfud, terjaga dari maksiat. Sebagaimana syarat nabi adalah maksum, terbebas dari maksiat. Nah, penjelasan mengenai teks ini adalah seorang wali ini disebut mahfud karena jika ia melakukan kesalahan, ia tidak akan terus-menerus dalam kesalahan itu. Ia akan segera diberi taufik untuk bertaubat. Jika seseorang bermaksiat dan tidak bertaubat atau bahkan meremehkan syariat, maka ia tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wali. Ini perlu dicatat bahwa yang namanya wali itu memiliki sifat mahfud. Artinya apa? Artinya ketika tergelincir melakukan maksiat, maka seseorang yang disebut wali itu sesegera mungkin mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Lah, ketika ada orang kemudian disebut sebagai wali tetapi mengabaikan perintah-perintah syariat dan melanggar larangan-larangan syariat, maka orang tersebut tidak memenuhi kriteria wali. Misalkan ada orang katanya wali, tidak sholat, katanya badannya bisa membelah jadi 9 atau 10 atau jadi 3 atau jadi 2. Yang satu sholat, yang satu nongkrong ngopi. Ini pemahaman-pemahaman semacam ini sudah meracuni mayoritas kalangan ahlu sunnah wal jamaah, khususnya warga NU. Jadi ada wali bisa membelah diri menjadi banyak, yang satu sholat, yang satu nongkrong ngopi. Ini tidak bisa dibenarkan. Atau seorang yang disebut sebagai wali tidak pernah melakukan sholat Jumat. Katanya sholat Jumatnya di Mekah katanya. Padahal selisih antara Indonesia dan Mekah itu selisihnya 4 jam. Ya ini batal klaim sebagai kewalian. Ya kalau tidak sholat Jumat ya bilang saja tidak sholat Jumat atau ketiduran atau gimana. Jangan tidak sholat Jumat kemudian bilang saya sholatnya di Mekah. Tidak level sholat Jumat di Indonesia biar disebut sebagai wali besar. Nah ini kan tidak benar. Atau ada orang yang disebut sebagai wali tidak pernah melakukan sholat sama sekali, ya jangan dipercaya. Karena apa ya? Karena wali itu kekasih Allah, orang yang patuh atas perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Bagaimana mungkin orang disebut wali kemudian orang tersebut seringkali abai, bahkan tidak melakukan perintah-perintah Allah. Nah ini kan pemahaman yang keliru. Kemudian saya lanjut. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Al-Iskandari, Ibnu Athaillah memberikan perspektif tentang bagaimana seorang hamba harus memandang maksiat agar tidak terputus dari Allah. Jadi dalam teks berbahasa Arabnya sebagai berikut, maksiatun aurosat Dulan waftikoron khairum min ta'atin aurosat ihron wastikbaron. Artinya apa? Maksiat yang melahirkan rasa hina dan sangat butuh kepada Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan sombong. Jadi pernyataan semacam ini jangan diartikan mentah-mentah. Kalau diartikan mentah-mentah nanti akan menganggap bahwa bermaksiat dan beribadah ini lebih utama bermaksiat. Ini tidak. Jadi makalah semacam ini perlu saya jelaskan secara detail. Penjelasannya adalah bahwa redaksi di atas ini menunjukkan maksiat memang membahayakan. Namun jika hamba tersebut bertaubat dengan sungguh-sungguh hingga merasa rendah di hadapan Allah, maka maksiat itu justru bisa menjadi sebab ia naik kembali ke derajat kewalian.
Namun jika maksiat itu dilakukan dengan rasa bangga, maka itulah yang benar-benar membatalkan cahaya kewaliannya. Jadi maksud dari makalah tadi adalah bahwa antara seseorang yang berbuat maksiat, kemudian setelah melakukan maksiat itu menyesali, dan kemudian bertobat setobat-tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lebih baik ketimbang seseorang yang rajin ibadah tetapi dalam kesombongan. Jadi merasa bangga, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini perlu dipahami. Kemudian dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah lah di sini yang sangat menarik. Karena ini adalah cikal bakal NU di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Dan ini langsung dari pendiri Nahdlatul Ulama yang membahas terkait wali. Dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutip pendapat para ulama besar untuk menegaskan bahwa kewalian tidak bisa dipisahkan dari syariat. Ini perlu dipahami. Kewalian ini tidak bisa dipisahkan dari syariat. Artinya, seseorang yang disebut sebagai wali, ya berarti orang tersebut taat pada syariat. Ketika ada wali, kemudian disebut tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah melakukan sholat Jumatnya di Mekah, dan lain sebagainya, dengan bukti-bukti melanggar aturan-aturan syariat, maka itu bukan wali. Bukan waliullah, tetapi wali setan. Nah, berikut adalah redaksi teks yang paling representatif mengenai hal ini. Redaksi dalam kitab Ziyadah At-Ta'liqat, beliau mengutip kaidah dari para ulama tasawuf sebagai berikut. Ulu mangkana aktsara lillahi ta'atan kana lillahi aula, faman lam yakun muti'an lillahi lam yakun waliyan. Barang siapa yang lebih taat kepada Allah, maka ia lebih dekat atau menjadi wali baginya. Maka barang siapa yang tidak taat kepada Allah, maka ia bukanlah seorang wali. Ini. Jadi wali ini tidak terlepas dari seberapa ketaatan hamba kepada Tuhannya. Semakin hamba itu taat kepada Tuhannya, maka jalan menuju dianggap sebagai wali Allah ini lebih besar ketimbang orang yang tidak taat kepada Allah. Karena seseorang disayang Allah itu berkat ketaatannya, berkat kepatuhannya. Nah, penegasan terhadap wali palsu atau maksiat terang-terangan. Ini kemudian Hasyim Asy'ari melanjutkan terkait pembahasan masalah wali palsu. Jadi ada di kalangan masyarakat yang digembar-gemborkan sebagai wali, tetapi ternyata itu wali palsu menurut Hasyim Asy'ari. Jadi Hasyim Asy'ari ini sangat menekankan bahwa jika seseorang melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban syariat, namun mengaku sebagai wali, maka itu adalah tipu daya. Beliau menukil pandangan ulama sebagai berikut. Idza ra'aitumur rajula yatiru fil hawa'i wa yamshi 'alal ma'i wa yaf'alul khawariqa wa huwa mukhalifun li syar'i fa'lamu annahu syaitonun rajimun mutamassilun fi surati insanin liyudillan nas. Artinya apa? Maka apabila Anda melihat seseorang yang mampu terbang di udara atau berjalan di atas air, namun ia meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat atau melakukan keharaman-keharaman yang dilarang agama, maka ketahuilah bahwa ia adalah setan yang berbentuk manusia, yang sengaja menyesatkan manusia. Ini adalah langsung disampaikan oleh Hasyim Asy'ari, yang kemudian teks ini termaktub dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan menukil dari kitab lain atau dari pandangan ulama lain. Bahkan Hasyim Asy'ari juga mengutip perkataan dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi untuk memperkuat argumennya. At-turqu kulluha masdudatun alal khalqi illa ala manitafa athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju Allah itu tertutup bagi seluruh makhluk, kecuali bagi orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah. Ini sudah sangat jelas bahwa yang namanya wali adalah orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kalau ada istilah Anda itu levelnya masih syariat, belum selevel dengan mereka wali-wali Allah. Ini pandangan yang keliru. Karena apa?
Ya karena yang namanya wali ini tidak terlepas dari syariat. Ketika kemudian syariat dikatakan sebagai tingkatan terendah dalam istilah kehambaan seorang hamba kepada Allah, ya ini tidak pas. Karena yang namanya wali Allah ini tidak terlepas dari syariat, undang-undang Allah yang mengatur terkait mana larangan Allah dan mana perintah Allah. Ketika ada orang yang katanya disebut wali, kemudian melanggar syariat-syariat Allah, ya fik, itu bukan wali. Nah, kesimpulan dari pandangan Mbah Hasyim Asy'ari adalah bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini menegaskan kepatuhan pada syariat adalah timbangan utama. Jika seseorang bermaksiat secara sengaja, terutama maksiat besar atau meninggalkan rukun Islam, maka batal status kewaliannya jika sebelumnya ia benar-benar wali. Terbukti bukan wali sejak awal jika ia pamer kemaksiatan namun mengaku wali. Sederhananya, kewalian adalah buah dari ketakwaan. Jika pohon takwanya ditebang dengan maksiat, maka buah kewaliannya pun gugur. Ini adalah beberapa kriteria wali Allah dari pandangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya ulama ahli tasawuf, dan Imam Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari ini menukil pendapat-pendapat dari ulama-ulama tersebut bahwa yang namanya wali ini tidak lepas dari aturan-aturan syariat. Ketika ada wali kemudian melenceng dari aturan-aturan syariat, maka itu disebut wali setan. Nah, terkait apakah benar kesaksian Kiai Haji Ahmad Wahab Jazuli yang mendapatkan dawuh dari Sayyid Muhammad Maliki Alwi Al-Maliki bahwa Mbah Lutfi bin Yahya ini adalah termasuk wali besar di tanah Jawa, ya kita tinggal lihat saja kelakuannya. Kalau memang kelakuannya ini mencerminkan kelakuan seorang wali, ya pantas disebut wali. Tetapi kalau kelakuannya ini melanggar dari aturan-aturan agama, ya tidak layak disebut sebagai wali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.